Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Salam satu jiwa, Arema, merdeka! Iku artinya wis mangan sego pecel atau sego empok Malang. Ya. Adik-adik paling jauh kira-kira dari mana wilayah rumahnya? Asli ada yang dari Bandung mungkin terbang dari luar Jawa? Dari mana? Dari mana yang paling jauh? Boleh dengar selain tadi alma mater Mas Edo dari NTT? Papua? Ada yang dari Papua? Sini deh, sini sayang. Sini dari Papua. Gak apa-apa, Ibu Kade gak gigit. Nanti saya sambungin video call sama Amena. Sini sayang. Namanya siapa? Dewi, Papua dari mana? Papua Barat, Papua Barat. Tahu nggak kalau akan ada penambahan 3 dapil dari Otsus di Papua? Belum tahu ya? Umurnya berapa? 18. Karena paling jauh dapat hadiah dari Ibu Kade. Voucher belanja 200.000. Lumayan ya. 100.000 ya, 200 lah, kasihan jauh-jauh dari Papua. 200.000 ya. Biasanya kan kalau namanya juga kuliah jauh ya kan, terus transferan mama papa selama kan, jadi dapat 200.000 dulu dari Ibu Kade. Makasih Bu. Udah cuma gitu aja, jangan takut, makanya nanti harus pada berani ya kalau ngobrol. Terima kasih sayang. Tenang, sabar, masih banyak. Bercanda. Yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih atas undangan yang begitu mulia ini untuk saya. Tahu nggak adik-adik? Salah satu penyesalan dalam hidup saya, saya nggak ngerasain bangku kuliah. Waktu itu saya umur 18, saya lulusan SMA 3 Teladan Setiabudi yang sebetulnya punya potensi untuk bisa kuliah di mana saja karena saya saat itu udah ngerasain dapat honor nyanyi. Tapi mungkin karena saya juga sudah terbuai dengan ya meniti karir itulah. Jadi buat saya, salut saya, respect saya, hormat saya buat adik-adik semua yang masih mau punya semangat untuk belajar. Tepuk tangan yuk. Jadi ini kesempatan pertama buat saya, terima kasih atas undangannya. Saya kenal Mas Angga Sukmana, kira-kira ketika saya reses bersama Mitra bulan lalu, Mas Angga datang langsung ke saya untuk memberikan undangan untuk jadi dosen tamu di FISIP UB dalam peran dan fungsi legislatif. Tentu ini satu kebanggaan buat saya, tapi juga terus terang yang dredeg juga ya, karena gimana pun buat saya menganggap adik-adik semua adalah akademisi, para generasi prestasi yang memang satu-satunya kita pantas menyematkan dapuk untuk melanjutkan estafet untuk menjemput the future of Indonesia di tangan adik-adik semuanya. Terima kasih yang saya hormati Wakil Dekan 2 Universitas Brawijaya, Bapak Ahmad Imron. Matur nuwun Pak, tadi kita udah bisik-bisik karena banyak sekali Pak program-program tentang kemitraan yang insya Allah bisa kita canangkan di sini. Mudah-mudahan nanti bisa continue dan kita bisa nggak hanya hari ini saja. Yang saya banggakan juga dosen ilmu pemerintahan, bongsor aja ya padahal kelahirannya 92, untuk Mbak Tia Subekti. Terima kasih, dan buat saya Tia pasti guru-guru
para ahli pendidik di sini juga pasti bangga bahwa ada penerus para guru-guru senior, ahli-ahli pendidik yang juga menyempatkan untuk hadir di sini. Hanya tadi mungkin Mbak Tia ngomongnya ngebut banget ya. Ngebut banget, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan tetap adik-adik bisa mencermati dan bisa mencatat hal-hal penting apa saja gitu ya. Tadi kan juga sedih tentunya kalau kita dengar para kader-kader KB itu memang ternyata honornya masih ada yang 10.000 dalam hal mendampingi ibu hamil. Tapi satu hari kadang dia bisa mendampingi 8 kali. Jadi ya mudah-mudahan itu tugas dan peran saya juga di legislatif untuk bisa menggunakan fungsi hak konstitusional saya untuk berbicara dengan para kepala lembaga atau kementerian, dan itu nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Jadi adik-adik saya 30 tahun di bidang seni, terus nyanyi kemana-mana, tapi buat saya 30 tahun jadi alhamdulillah dipercaya misalkan jadi diva, tapi saya nggak mungkin bisa bantu untuk membangun balai latihan kerja atau membantu membuat jalan atau jembatan yang putus di Malang Raya ini. Yang berikutnya ada tamu yang terakhir saya akan sebutkan. Salam kenal dan hormat saya untuk Saudara George Iqbal, senior dosen dan salah satu pendiri program studi ilmu pemerintahan. Salam kenal Mas, terima kasih. Ya, tentu tujuan dari kegiatan ini saya ingin mengajak adik-adik semuanya bisa lebih memberikan perspektif yang berbeda dalam membahas kajian parlemen dengan menghadirkan anggota parlemen secara langsung. Ya, tentu adik-adik juga nggak pernah membayangkan bagaimana sih kita melakukan pembelajaran sepanjang pandemi kemarin. Dan secara average memang skill untuk semangat kita belajar itu menurun jauh. Itu juga saya bisa rasakan ketika saya juga harus jadi guru dadakan untuk anak saya yang usia 10 dan 9 tahun. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya saya di sini, saya dapat mendorong terwujudnya kerjasama antara program studi ilmu pemerintahan dengan DPR RI. Jadi saya dapat tugas nih, adik-adik semuanya untuk berbicara tentang peran dan fungsi legislatif tentunya, dan saya di sini berdiri sebagai anggota Komisi 9 DPR RI, dapilnya Malang Raya. Jadi memang Partai PDI Perjuangan menempatkan saya di dapil Malang Raya, tempat saya lahir 47 tahun lalu, anak 4, cucu 1. Dan suami saya orang Timor Leste, tapi sangat paham sekali Malang Raya ya, karena banyak sekali orang Timor Leste juga Pak yang kuliah juga di Universitas Brawijaya. Ya, kita mulai saja bahwa pemerintah Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana di dalam sistemnya seperti yang adik-adik juga pasti sudah mengetahui bahwa kita menganut sistem trias politika, di mana kedudukan sejajar seperti pada gambar yang kita akan banyak bicarakan dalam kesempatan kita pada hari ini. Trias politika sekali lagi sebagai eksekutif, tentunya lembaga yang diberikan kekuasaan serta tupoksi, tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan undang-undang, dan saat ini kedudukan eksekutif dipegang langsung oleh Presiden, Wakil Presiden, dan juga dibantu oleh menteri-menteri. Dan selanjutnya di yudikatif, ya, di legislatif nanti saya juga akan sampaikan di mana tempat saya bekerja. Lalu di yudikatif merupakan lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan Undang-Undang Dasar dan pengawasan pelaksanaan hukum serta berhak mengadili jika terjadi pelanggaran undang-undang. Kalau di legislatif kita sama sekali nggak punya hak untuk menghakimi atau mengadili ya, dan di dalam legislatif sendiri terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Nah, kita maju sekarang ke legislatif. Nah,
tadi udah dari Papua, ada yang dari Surabaya? Sini deh. Gini, sini nggak apa-apa sayang. Wah, ini berondong nih. Berapa umurnya? 17. Wah, 17. Ini putu kayaknya kalau buat saya, Bu. Cucu. Nah, 18, di korting lagi umurnya. Tadi kalau dengar di depan tadi Ibu Kade sampaikan bahwa saya anggota DPR RI dari Komisi 9. Kira-kira tahu nggak mitra Komisi 9 itu siapa aja? Mitra Komisi 9 yang mungkin bocoran aja ya kan, hari ini kan kita terkait kesehatan ibu dan anak. Jadi kira-kira lembaga apa sih yang menaungi itu? Nggak apa-apa deh, kasih aja. Satu, nggak apa-apa ya? Oke, terima kasih. Didengerin lagi ya. Oke, dicatat kalau perlu. Oke, makasih. Oke, di bidang legislasi, ya adik-adik tentunya bahwa saya ini berdiri di sini bukan kemauan saya pribadi. Ya, tentunya selain saya dipilih oleh Partai PDI Perjuangan, tentunya saya bekerja total 7 bulan kemarin saya kampanye bertemu dengan seluruh lapisan masyarakat di 600 titik di 471 desa, sampai tadi kalau Pak Rektor bilang ke Sumawe, udah pernah ada yang ke Sumawe, ke Malang Selatan sana. Itu sangat perjalanannya 3 jam, kadang sehabis sholat subuh saya berangkat ke sana. Jadi memang memikul amanah sebagai wakil dari mereka yang memilih saya secara langsung tanpa perantara, dan saya memang datang langsung mengetuk rumah mereka setiap hari. Kadang ada 17 rumah yang saya datangi, kadang udah lebih dari konser, dari berangkat subuh sampai malam suara saya sampai serak gitu, karena saya kadang selalu bacakan Pancasila di setiap rumah-rumah. Kadang secara elektabilitas memang mereka, mungkin saya dapat bonus bahwa mereka sudah mengenal saya, tapi alhamdulillah masyarakat Malang Raya ini udah sangat pinter semuanya. Jadi kadang mereka bukan hanya sekedar selfie atau tahu bahwa ada Ibu Krisdayanti masuk ke rumahnya, tapi mereka juga ingin tahu misi apa sih yang dibawa saat itu. Bahwa saya ingin perempuan bisa kuat dan Indonesia bisa hebat. Jadi memang ketika saya memilih Komisi 9, itu adalah gerakan dari hati saya sendiri. Karena otomatis background saya selama ini jadi penyanyi, saya tadinya ditempatkan di Komisi 10. Dan Komisi 10 ini kan membidangi kebudayaan, olahraga, tapi yang saya temui di Dapil Malang Raya ini adalah anak-anak kita yang usia 16, 17, 18 tahun udah gendong bayi, ibu-ibu. Nah ini yang Mbak Tia kan, ini adalah pernikahan dini yang secara realita itu menyedihkan. Sebetulnya mereka menikah di bawah undang-undang pernikahan juga, yang mana batas usia 19 tahun. Jadi ini yang menggerakkan hati saya, bahwa kesejahteraan masyarakat di Malang Raya ini yang sejatinya harus saya upayakan. Bagaimana saya dapat menyerap aspirasi-aspirasi mereka dari mulut mereka yang sederhana, disampaikan kepada saya, dan saya bawa dalam kerja-kerja saya di parlemen di bidang legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Jadi saya melanjutkan apa yang tadi Mbak Tia sampaikan, bahwa di anggaran 2023 untuk Badan Nasional BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, menganggarkan 1 triliun rupiah untuk belanja alat kontrasepsi. Karena adik-adik tahu sepanjang pandemi kemarin ada kelahiran bayi yang tidak direncanakan sebanyak 420.000 bayi
yang dimana pemerintah juga harus bertanggung jawab untuk mendata bayi-bayi tersebut, apakah bayi-bayi ini sudah terdata dengan baik dan mendapatkan asupan gizi yang baik. Nah, ini kebanyakan mereka adalah bayi-bayi yang tidak direncanakan. Nah, ini yang akhirnya disebut oleh masyarakat umum tuh baby boom. Nah, ini tentunya dengan tugas saya di legislasi dalam pembentukan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang dan persetujuan dan pengesahan rancangan undang-undang. Terus selanjutnya di bidang anggaran. Nah, tadi kenapa saya bisa sampaikan, saya bisa tahu lembaga BKKBN di APBN 2023 biaya untuk belanjanya itu saya tahu dia untuk alat kontrasepsi saja itu bisa sampai 1 triliun. Kenapa saya tahu? Karena itu fungsi saya, fungsi kita semua yang di anggota DPR RI untuk bisa memberikan pengawasan dan juga mengawasi anggaran Kementerian Kesehatan di tahun 2023 sebanyak 85 triliun adik-adik. Jadi ini yang harus kita awasi dan kita harus lakukan pengawasan bagaimana anggaran itu bisa diserap dengan baik. Nah, itu salah satu tugas kami di parlemen. Adik-adik bisa baca ya, dalam fungsi anggaran DPR RI tidak memegang uang. Kita nggak pegang uang, kita hanya mengesahkan anggaran. Tentunya setelah di rapat dengar pendapat, kementerian menyampaikan kepada kita, tentunya dengan pendalaman dan lain-lain, itu bisa berhari-hari, berulang kali kita rapat dan kita menyetujui nilainya dan kita ketok. Nanti dari situ dibahas lagi di badan anggaran. Nah, setelah disetujui itu baru mereka menindaklanjuti. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. BPK, adik-adik, tahu kan? Badan Pemeriksa Keuangan Kesehatan. Memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Selanjutnya. Nah, ini pengawasan. Karena itu ya adik-adik, kita tuh kadang banyak juga tuh yang bilang ngapain sih DPR RI habis-habisin uang kunker gitu ya, ke luar kota, ke luar negeri. Karena memang itu tugas dan fungsi kita. Salah satunya melakukan pengawasan atas program-program pemerintah. Sudah sampai, jalannya udah sampai mana. Misalkan tentang BPJS. Nah, itu keluhannya tuh kalau di Lombok aja kepesertaan BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan kenapa sangat timpang. Nah, itu kita bisa tanyakan, kita bisa pendalaman ke para stakeholder di sana. Jadi dengan adanya Kunker kita bisa melakukan pengawasan, itu salah satunya. Selanjutnya. Nah, ini tadi di komisi yang tadi saya tanya di Komisi 9 nih. Kenapa saya memilih Komisi 9? Tadinya saya nggak tahu kalau mitra saya itu sebanyak ini. Jadi Pak dosen dan Pak Rektor ini kemarin itu waktu pandemi kami tuh banjir sembako. Tapi ya alhamdulillah bisa mungkin ratusan ribu yang sampai ke Malang Raya. Jadi saya nggak salah dalam memilih, bahkan mungkin mitra kami dari seluruh komisi dari 1 sampai 11 itu paling banyak mitranya itu Komisi 9. Jadi tepuk tangan dong buat saya biar saya tambah semangat gitu ya, untuk semakin banyak membawa program-program Komisi 9 ke Malang Raya gitu ya. Salah satunya ya dengan tema kita hari ini ya tentang kesehatan perempuan dan anak. Memang BKKBN sudah didapuk, ditunjuk langsung oleh Presiden untuk menurunkan angka stunting dari 24% ke 14% di tahun 2024. Dan seperti kita tahu, mungkin adik-adik juga pernah dengar bahwa survei Gizi Indonesia itu 1 di antara 4 anak Indonesia itu pasti stunting. Gitu. Jadi memang kalau average-nya itu di atas rata-rata yang sudah ditetapkan oleh WHO
itu sekitar 24,4%. Jadi nggak bisa kita menurunkan angka stunting secara sendiri, ya perlu bersama-sama seperti BKKBN, lalu ada Kementerian Tenaga Dalam Negeri, lalu juga ada Kementerian Sosial yang kita bergerak bersama-sama. Jadi Kementerian Kesehatan salah satu mitranya. Saya alhamdulillah dengan tupoksi saya bisa minta langsung ke menterinya, Pak Menteri, vaksin di Malang Raya kurang. Jadi alhamdulillah kita udah bawa berapa Mbak vaksin? 12.000 vaksin yang sudah saya bawa dan saya lakukan vaksinasi massal bersama warga dari tahun 2021 hingga sekarang. Terima kasih. Lalu Kementerian Ketenagakerjaan dan BKKBN ya. Lalu BPOM. Nah, BPOM ini yang paling krusial, yang paling dicari ya sepanjang kemarin kita diskusi tentang vaksin. Ini Ibu Penny Lukito ini yang punya peran dan andil besar untuk menyatakan bahwa vaksin itu dapat emergency use authorization nggak? Ini nunggu sahnya dia dari Ibu Penny ini. Jadi Badan POM dan saya juga ditunjuk menjadi salah satu panja RUU pengawasan obat dan makanan. Nah, sebagai anggota Komisi 9 saya juga bisa menanyakan, masa negara Indonesia sebesar ini undang-undang pengawasan obat dan makanan belum ada? Nah, hal-hal seperti ini kan artinya banyak sekali dan luas sekali negara kita, banyak sekali hal-hal penting yang harus kita perjuangkan untuk bisa dijadikan regulasi atau kebijakan dan undang-undang yang bisa insya Allah menjadi payung hukum dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat di tanah air. Lalu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ya ini BP2MI. Adik-adik nanti dicermati ya, nanti masih banyak hadiah. Dan juga ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini ada 7 mitra saya di Komisi 9. Nah, berdasarkan terkait dengan tupoksi saya di Komisi 9, sesuai dengan permintaan dari panitia, Pak Angga sampaikan ke saya, ingin menceritakan kepada teman-teman apa sih upaya Komisi 9 dalam mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya perempuan dan anak. Karena selain pemilih saya itu kan perempuan ya, notabene juga ibu-ibu, sekarang mbah-mbah semuanya juga, alhamdulillah ya, bisa banyak kita serap aspirasinya. Kira-kira ibu-ibu nih perannya apa ya? Banyak sekali ya yang sudah nenek-nenek, karena memang rata-rata bayi-bayi ini mamanya kan masih usia produktif. Jadi kebanyakan ya dititipin ke mbah-mbahnya. Jadi secara BKKBN kemarin kita juga memberikan rencana untuk edukasi para mertua, para nenek. Nah, gitu. Nah, betul. Ya, bisa dilihat ya. Ini beberapa slide. Ini Bu Kade pamer sedikit nggak apa-apa ya? Ini upaya Komisi 9 dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan perempuan dan anak. Ini kalau dilihat dari gambar pertama, saya melakukan sosialisasi. Itu dilakukan udah hampir 2,5 tahun ini ya. Dan tentunya di awal-awal pandemi kita tetap melakukan prokes yang ketat, dan bahkan pernah juga ya dibubarin sama aparat karena antusias warga itu besar sekali untuk ikut berperan untuk mendengarkan sosialisasi KIE, komunikasi, informasi dan edukasi ya. Jadi sosialisasi stunting, lalu ya kemarin saya terus melakukan sosialisasi. Nah ini tentang vaksin, banyak ibu-ibu yang mengeluhkan ke saya bahwa sulitnya untuk mendapatkan bahan pangan dan juga kenaikan harga yang sekiranya bahan pokok ini mereka nggak bisa, kesulitan untuk membeli. Di samping itu juga ada keluhan dari Dinas Kesehatan Kota Batu, Kota Malang dan Kabupaten tentang menurunnya semangat orang Malang Raya ini untuk mengikuti vaksinasi. Nah, lalu kan saya nggak punya kemampuan untuk bisa menurunkan harga-harga tentunya kan. Jadi saya sampaikan langsung kepada menteri terkait agar saya dapat membawa vaksin ke Dapil Malang Raya, dan saya juga
menggratiskan beras dan minyak goreng. Jadi setiap giat saya lakukan satu titik, misalkan di Malang, di Poltekkes gitu ya, yang berbondong-bondong itu 1000 pada datang pada vaksin. Ya ternyata ada juga yang belum vaksin sama sekali gitu. Jadi mungkin rangsangan dapat sembako beras dan minyak gratis ini yang membooster mereka juga akhirnya mau divaksin. Jadi ya alhamdulillah ya, satu kegiatan 2 masalah terselesaikan. Tepuk tangan dulu buat saya. Ya, jadi memang upaya-upaya seperti ini yang memang harus terus dilakukan oleh saya. Jadi ini bersama terus saya lakukan vaksinasi ya gratis, dapat minyak dan beras. Lalu kalau di BPOM, nah saya tuh sidak kemarin ke sekolah SD saya, ternyata saya menemukan makanan dan minuman yang memang menarik secara kemasannya, ternyata belum ada izin edarnya. Jadi saya sampaikan langsung melalui rapat dengar pendapat. Jadi saya gunakan, kalau tarik suara, biasanya saya nyanyi, ini saya gunakan tarik suara untuk bisa mengkritisi lembaga atau kementerian tentang apa yang saya temukan di dapil saya. Contohnya ya makanan yang tentunya ini membahayakan ya adik-adik sekalian. Jadi saya sampaikan kepada Ibu Penny Lukito untuk memberikan anggaran untuk bisa sidak turun ke bawah seluruh Indonesia untuk menemukan produk-produk yang belum didaftarkan izin BPOM-nya. Dan akhirnya mereka juga punya launching sekarang BPOM Mobile. Artinya mereka bisa mendapatkan informasi dan mereka juga bisa melakukan pengaduan kalau ada produk-produk yang belum ada izin edarnya, dan artinya gayung bersambut. Itulah fungsi kita juga ya, jadi dari menyerap aspirasi apa yang ada terjadi di lapangan, kita sampaikan lewat rapat dengar pendapat, langsung saya kritisi, langsung disampaikan juga, langsung menjadi satu pembahasan mereka, dan akhirnya mereka bisa langsung cepat tanggap. Dan untuk membantu juga menurunkan angka stunting dari tahun semenjak saya dilantik 2019 Oktober hingga sekarang, saya sudah lebih membawa 30 ton makanan penambah ASI ya, adik-adik mahasiswa semuanya. Dan alhamdulillah tadinya saya biasanya sebar di kabupaten dan kota, tapi saya banyak berdiskusi juga dengan dokter-dokter di sekitar Malang Raya, bagaimana kalau kita minta langsung ke kepala desa dan mendata secara langsung kira-kira di setiap desa ada berapa anak yang stunting. Jadi kita drop makanan tambahan ASI secara lebih banyak, dan kita lihat mungkin kuantitinya lebih kita tambah, sekiranya makanan itu bisa menambah kesehatan mereka atau tidak sepanjang berapa bulan durasi waktunya. Jadi kita terus bekerja sama dengan kepala desa untuk memantau data-data tersebut. Nah ini tadi yang Mbak Tia juga sempat sounding ke saya bahwa pekerja migran. Nah ya kan, pekerja migran ini banyak yang purna. Malang Raya ini banyak yang purna pekerja migran. Tadi kan karena pengawasan saya salah satunya adalah mengawasi pekerja migran ya, yang mereka berangkat secara prosedural atau tidak. Makanya kadang-kadang banyak yang disiksa di luar negeri dan lain-lain itu karena mereka nggak melalui prosedur yang selayaknya. Jadi sebaik-baiknya mereka mengikuti pelatihan, kadang ada pelatihan bahasa juga 3 bulan agar mereka mendapatkan penempatan negara yang memang tepat untuk mereka, dan pulang mereka bisa menghasilkan rezeki untuk keluarga mereka. Nah, yang purna, mereka ini yang purna itu yang sudah tidak kerja lagi di luar negeri, tapi mereka masih merasa kuat tapi udah nggak punya kerja. Nah, ada melalui Kementerian Tenaga Kerja, saya juga menyalurkan banyak tenaga kerja mandiri ya. Itu pemberian modal sebesar berapa Mbak? 25 juta per kelompok di 120 kelompok UMKM. Dan alhamdulillah mereka sekarang gara-gara saya berikan kesempatan untuk menjadi tenaga kerja mandiri, sekarang setiap ketemu saya bawa produk tuh keripik, tempe, tape, terus
sirup apa segala macam saya disuruh endorse, nggak bayar. Pokoknya foto saya suruh pegang gratis semuanya. Dia nggak tahu ya kalau endorse kan yang saya di Instagram itu kan 50 juta satu. Jadi kalau buat warga saya gratis. Lah, lalu dari semua yang saya ceritakan, ya adik-adik tahu saya sebagai anggota DPR berusaha semampu saya, sebaik mungkin menjalankan amanah, menyalurkan bantuan, program, tenaga, pikiran, dan juga kinerja saya untuk bertanggung jawab sebaik-baiknya dengan titipan masyarakat terhadap wakil rakyatnya. Saya juga ingin tahu bahwa masih banyak, saya ingin adik-adik tahu semuanya bahwa banyak sekali anggota DPR RI yang semuanya juga ikut bekerja sebaik-baiknya. Ada 80 dapil yang tersebar di seluruh Indonesia dan 51 anggota Komisi 9 semua dari dapil yang berbeda-beda. Jadi saya rasa setiap kegiatan untuk mengentaskan atau memberikan perhatian kesehatan bagi ibu dan anak saya rasa cukup efektif ya para guru sekalian gitu, dengan kita bombardir dengan adanya kegiatan sosialisasi seperti edukasi dan komunikasi di setiap kemitraan yang saya tadi sampaikan. Oke. Semuanya lambaikan tangan kanan. Satu kali setelah saya, freeze it.